Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa semuanya yang berbahagia. Kami di sini adalah kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang alur penyelesaian perkara di pengadilan militer. Di sini nanti kami akan menyampaikan bagaimana sih alur-alur untuk menyelesaikan perkara di pengadilan militer ini, dan juga nanti di sini kami juga akan sedikit memaparkan gambaran tentang letak skema di dalam ruang sidang pengadilan militer. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita masuk kepada alur penyelesaian perkara di pengadilan militer. Langsung saja, Mas Rahmat, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai dan juga pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan kami paparkan dan kami jelaskan sedikit ringkasan terkait dengan alur penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan militer. Tentunya penyelesaian perkara di pengadilan militer agak sedikit berbeda dengan pengadilan pada umumnya. Apa yang membedakan? Mari kita simak dari awal sampai akhir penjelasan berikut ini. Yang pertama, panitera menerima berkas yang diteruskan kepada kepala pengadilan militer. Jadi ketika ada kasus yang ingin diselesaikan di pengadilan militer, maka beberapa pihak akan memberikan berkas serah terima pihak kepada panitera dan juga akan diteruskan kepada kepala peradilan militer. Kemudian yang selanjutnya dari kepala pengadilan militer akan meneruskan ataupun menyerahkan berkas-berkas yang diterima pertama yang diterima oleh kepala pengadilan militer untuk diteruskan kepada panitera yang nantinya akan diregister. Itu kurang lebih memakan waktu kurang lebih 1 hari. Jadi berkas dari kepala pengadilan militer diterima, kemudian diserahkan kepada panitera sidang yang akan diregister selama 1 hari. Kemudian setelah diregister, dari panitera akan melanjutkan menyerahkan berkas kepada sekretaris. Sekretaris di sini sekretaris sidang. Jadi sekretaris menerima berkas, kemudian diteruskan kembali kepada kepala pengadilan militer. Ini juga memakan waktu 1 hari. Nah, setelah sekretaris menerima dan meneruskan kepada kepala pengadilan militer, maka pengadilan militer akan meneruskan kembali berkas ini kepada auditor militer atau yang biasa disebut dengan apa istilahnya auditor militer? Pengacara. Oh, jaksa, mohon maaf. Jadi auditor militer itu adalah jaksa militer, jaksa. Kemudian yang selanjutnya akan dilaksanakan adalah pendistribusian berkas. Jadi berkas-berkas yang telah di check up tadi, yang telah diregister, kemudian diserahkan ke sana sini tadi, kemudian akan didistribusikan kembali kepada majelis hakim. Ini biasanya memakan waktu kurang lebih selama 2 hari. Nah, kemudian setelah berkas ini sampai atau telah didistribusikan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim akan mempelajari, akan mengkaji, akan menganalisis berkas perkara ini, yang nantinya akan ditetapkan keputusan dari perkara tersebut terkait terdakwa atau tersangka yang menjadi terdakwa ini akan ditahan ataupun akan dibebaskan. Jadi ketika alurnya setelah dipelajari ini, kemudian terdakwa ternyata divonis ditahan atau diputuskan untuk ditahan, maka hal yang akan dilakukan oleh majelis hakim adalah
beberapa hal ini, yakni majelis hakim akan memeriksa dan mempelajari berkas-berkas perkara yang terdiri dari berkas-berkas perkara biasa dan berkas-berkas perkara tertentu. Nah, untuk berkas perkara yang biasa itu biasanya memakan waktu kurang lebih 3 hari, dan kemudian dilanjut lagi dengan penelitian atau pemeriksaan berkas perkara tertentu, itu juga memakan waktu 3 hari. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah pelaksanaan sidang. Jadi setelah berkas ini diontang ke sana kemari, kemudian fix apakah pelaporannya ditahan ataupun tidak ditahan, kemudian dilaksanakan sidang. Sidang biasanya sampai dengan menghasilkan keputusan itu kurang lebih memakan waktu 2 bulan. Jadi tidak sedikit, ya tidak sebentar, mohon maaf. Sidang di pengadilan militer ya kurang lebih sama dengan sidang-sidang yang ada di pengadilan umum lainnya. Tidak bisa selesai dengan 1 hari karena ada beberapa faktor yang mengharuskan untuk sidang semisal diundur ataupun masih belum komplit pengumpulan barang bukti dan sebagainya, maka diputuskan biasanya sidang perkara di pengadilan militer ini untuk perkara yang biasa itu biasanya memakan waktu 2 bulan. Nah, kemudian untuk perkara-perkara tertentu yang mengharuskan sidang untuk meneliti lebih lanjut ataupun menindaklanjuti dengan waktu yang tidak kurang, itu akan memutuskan atau menghabiskan waktu kurang lebih sampai dengan 3 bulan. Nah, setelah selesai sidang kemudian perkara diputuskan, maka akan dilaksanakan tahap selanjutnya, yakni minutasi perkara atau pemberkasan. Biasanya berkas-berkas yang telah digunakan ataupun berkas-berkas yang telah ditetapkan digunakan pada saat persidangan akan kemudian dibukukan, dijilid, dibukukan, kemudian diarsipkan. Nah, setelah diarsip, maka panitera sidang akan mengirimkan salinan-salinan minutasi dari pemberkasan pengarsipan ini tadi akan dikirimkan kembali oleh panitera, akan didistribusikan kepada beberapa pihak, yakni apa saja? Yang pertama ke Papera, yang kedua ada ke Ankum, yang ketiga kemudian ke Admin, dan yang keempat ada ke PDM, dan yang terakhir ada ke terdakwa. Nah, itu tadi kalau terdakwanya ditahan. Sekarang bagaimana kalau ternyata terdakwanya tidak ditahan? Nah, kurang lebih sama. Hanya yang membedakan adalah yang pertama, majelis hakim memeriksa dan mempelajari berkas biasa dan berkas tertentu itu sama, 3 hari masing-masing 3 hari. Kemudian pelaksanaan sidang. Jadi pelaksanaan sidang ketika terdakwanya tidak ditahan itu biasanya memakan waktu untuk perkara biasa, perkara-perkara yang biasa itu sampai dengan 3 bulan. Jadi lebih lama masanya daripada ketika vonisnya terdakwa tidak ditahan. Kemudian untuk berkas perkara tertentu bisa sampai dengan 5 bulan. Jadi memang perlu penelitian lebih lanjut dan banyak yang harus didalami ketika terdakwa ini tidak ditahan. Kemudian setelahnya yang dilaksanakan adalah sama, yakni minutasi, pemberkasan lagi. Setelah pemberkasan selesai diarsip, jadi dijilid, kemudian didistribusikan kembali kepada beberapa pihak tadi, ada Papera, kemudian ada Ankum, Otmil, PDM, dan juga terdakwa atau penasihat. Mungkin itu sedikit pemaparan dari kami atau penjelasan terkait dengan alur penyelesaian perkara di pengadilan militer. Mungkin dapat disimpulkan bahwasanya bukan perbedaan, akan tetapi pengadilan militer dan juga pengadilan biasa, pengadilan pada umumnya itu kurang lebih penyelesaiannya sama, hanya saja ada beberapa faktor khusus yang membedakan
sidang ataupun penyelesaian perkara di pengadilan militer dan di pengadilan pada umumnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat pada kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, sudah dijelaskan tentang alur dari penyelesaian perkara di pengadilan militer. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Pelaporan atau penanganan suatu kasus yang dipersidangkan di pengadilan militer. Selanjutnya kita masuk kepada denah persidangan atau skema dari ruang sidang di pengadilan militer. Ruang sidang ini banyak menampilkan atau menampilkan gambaran-gambaran yang jelas tentang bagi terdakwa, kuasa hukum, penasihat hukum, dan ini banyak juga meja penuntut umum di sini juga dipaparkan semuanya. Mungkin kurang lebihnya skema persidangan ruang sidang seperti itu. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, karena juga harusnya juga ada gambaran yang lebih jelas untuk disampaikan. Mungkin dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan kami minta kepada saran pemirsa untuk memberikan saran atau tambahan tentang kekurangan kami sehingga kami bisa melengkapinya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ada tambahan Mas? Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman ini belum saya tutup. Oke, mungkin sedikit saya menambahkan terkait dengan denah ataupun penjelasan area skema lokasi di tiap-tiap ruang sidang atau di tiap persidangan. Jadi pada umumnya dalam denah ataupun dalam ruang persidangan itu terdapat beberapa unsur, yakni adalah hakim ini terdiri daripada hakim ketua, kemudian 2 hakim anggota. Jadi 1 hakim ketua, kemudian 2 hakim anggota. Di belakang jajaran hakim ini, di belakang kursi jajaran hakim ini kemudian duduk juga yang pertama juga betul panitera, kemudian yang selanjutnya di samping panitera adalah kerohanian ataupun rohaniawan. Kemudian yang berada di depan kursi dan meja majelis hakim itu ada 1 kursi yang dikhususkan untuk kursi pemeriksa. Jadi di sini biasanya ketika pemirsa teman-teman di sini pernah melihat di YouTube ataupun di platform media yang lain, ketika ada pemeriksaan sidang ataupun ketika saksi ahli ataupun siapapun hakim menanyai ataupun memeriksa itu, kemudian terdakwa ataupun tersangka ataupun siapapun yang akan diperiksa itu akan ditempatkan pada 1 kursi yang sendiri di situ. 1 kursi, kemudian ada di samping kursi itu biasanya ada mikrofon atau atas. Jadi itu adalah kursi pemeriksaan. Nah, kemudian apa ataupun siapa pihak yang mengapit kursi pemeriksaan ini? Di sisi kiri adalah meja penasihat hukum yang terdiri dari kemudian pertama terdakwa, yang kedua pembimbing kemasyarakatan, yang ketiga adalah penasihat hukum. Kemudian yang mengapit dari sisi kanan ada meja penuntut umum yang di dalamnya ada penasihat umum. Kemudian penonton, jadi di dalam persidangan tak jarang ditemukan banyak penonton yang ingin melihat ataupun ingin juga mengetahui alur persidangan. Jadi ada 2 versi sidang. Yang pertama adalah sidang yang tertutup, yang artinya
tidak bisa dilihat secara umum. Yang kedua ada sidang yang bisa dilihat secara umum. Jadi ketika sidang bisa dilihat secara umum, maka akan ada disediakan kursi-kursi bagi para pemirsa ataupun penonton yang ingin mengkaji, ingin mempelajari, ingin menonton alur kegiatan yang ada di persidangan tersebut. Nah, mungkin itu sedikit gambaran visual yang saya terapkan melalui suara saya. Nanti gambaran ataupun skema yang sebenarnya banyak terdapat di platform-platform media sosial. Dengan searching saja nanti akan dipaparkan banyak sekali dinah-dinah persidangan. Mungkin seperti itu, Kak Rom. Kurang lebihnya sudah dijelaskan oleh Mas Rahmat juga ini tentang skema dari ruang sidang. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan atau mau menemukan saja ini sudah cukup karena keterbatasan fasilitas juga kami mohon maaf apabila sekiranya video kami menyampaikan ada banyak sekali kekurangannya. Mungkin seperti itu. Kembali lagi saya ulangi, jika ada saran-saran atau masukan tolong disampaikan supaya kami bisa berbenah untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa.